timnas Indonesia. Bek milik Leeds United, Pascal Struijk, kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah berhembus kabar bahwa PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Diketahui Pascal Struijk memang sempat menjadi pemain incaran yang akan dinaturalisasi PSSI pada tahun 2022. Akan tetapi bek kelahiran Belgia itu menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab bek berpostur 190 itu ingin menjadi bagian dari timnas Belanda atau Belgia. Kendati begitu, Kapten Leeds United itu hingga kini masih belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Menurut media asal Belanda, Voetbal Primeur, PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Namun hal itu bukan berarti Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar maksud dari host Voetbal Primeur soal Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah kewarganegaraan. Sebab Pascal Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir langsung dari kakek dan neneknya. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain bertalenta yang kini bermain untuk klub divisi Championship Leeds United. Bahkan, ia juga sempat merasakan kerasnya Liga Primer Inggris bersama klub yang bermarkas di Elland Road itu. Ia juga telah menjadi andalan di lini pertahanan Leeds United dalam beberapa musim terakhir. Pascal Struijk bisa saja menjadi pemain termahal di Asia Tenggara jika suatu saat ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan dinaturalisasi oleh PSSI. Melansir dari Transfermarkt, pemain kelahiran Antwerp itu memiliki harga pasar sebesar 15 juta euro atau setara 260 miliar. Meskipun belum ada kejelasan apakah PSSI ingin naturalisasi Pascal Struijk atau tidak, tapi banyak publik sepak bola Indonesia yang berharap agar PSSI bisa menaturalisasi bek Leeds United itu di masa mendatang. Terlebih, hingga kini Pascal Struijk juga belum sama sekali mendapat panggilan dari timnas Belanda ataupun Belgia. Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk timnas Indonesia, namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang. Kurangnya opsi yang ada untuk lokal sendiri, masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A. Dari masalah ini, PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tapi sama saja tidak banyak opsi yang bisa jadi striker timnas yang dapat dinaturalisasi. Setelah ditelaah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya. Seperti pada timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut. Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari Serie A, Sydney Van Hooijdonk, yang kini berstatus pemain Bologna FC yang ingin membela timnas Indonesia, bahkan ia mengantongi bukti pesan singkat di handphone miliknya. Meskipun sebenarnya masih tidak diketahui siapa pemain yang dimaksud oleh Hamdan, karena tidak ada ciri-ciri ataupun foto yang ditunjukkan. Namun dari situ muncul beberapa opini dan spekulasi liar. Beberapa nama dikaitkan dan salah satunya adalah Sydney Van Hooijdonk. Tapi meskipun Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia, apakah ada darah Indonesia mengalir dalam tubuh Sydney? Beberapa media, salah satunya adalah Referensi Maluku, mengatakan kalau ayah dari ibu Pierre Van Hooijdonk bermarga Ferdinandus, yang merupakan marga dari Pulau Haruku, Maluku. Sedangkan ibu dari ayah Pierre Van Hooijdonk memiliki darah campuran Belanda dan Maroko. Dilaporkan bahwa Sydney Van Hooijdonk telah berkomunikasi dengan PSSI, tetapi dia belum membuat keputusan dalam waktu dekat ini. Sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, kata Sydney Van Hooijdonk. Neneknya berasal dari Indonesia. Keinginan itu kuat karena Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Target Sydney Van Hooijdonk adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi, apakah dari banyaknya nama pemain keturunan yang diusahakan oleh PSSI, Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026? Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen.
Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bologna. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya. Pasukan Garuda dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Pasalnya pasukan Garuda harus melewati perjalanan yang semakin terjal. PSSI harus mengambil keputusan cepat dan tepat. Di tengah kecemasan, muncul satu nama pembawa harapan. Ia adalah Tijs Dallinga. Dia adalah striker grade A yang konon bisa segera dinaturalisasi. Lantas, siapa sebenarnya pemain berusia 25 tahun itu? Mampukah ia menjadi jawaban dari krisis striker tajam yang sedang dihadapi timnas Indonesia? Naturalisasi striker baru pun kabarnya akan jadi solusi jitu. Kabarnya ada 2 nama yang sedang diusahakan. Menurut Bola.com, Erick Thohir akan segera menyelesaikan naturalisasi tambahan yang berposisi striker untuk timnas Indonesia. Namun muncul rumor di dunia maya jika satu dari 2 pemain tersebut adalah Tijs Dallinga. Siapa Tijs Dallinga? Tijs Dallinga adalah penyerang Belanda kelahiran Groningen pada 3 Agustus tahun 2000 lalu. Dengan tinggi 19,10, pemain yang kini memperkuat tim Serie A Bologna itu dikenal sebagai penyerang tengah yang tangguh dalam duel, baik udara maupun darat. Dallinga melakukan debut profesional pada November 2017. Dallinga pun menjadi bagian dari tim Emmen yang mengamankan 1 tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda tahun 2018. Meski begitu, debutnya di Eredivisie baru tercipta pada tahun 2020 bersama Groningen. Tijs Dallinga adalah striker langka di sepak bola modern. Bertipe sebagai nomor 9 klasik, Dallinga dapat diandalkan di kotak penalti karena memiliki penyelesaian yang klinis. Berkat kualitas fisik yang oke dan kemampuan membaca permainan yang jitu, Dallinga mampu mencetak gol di berbagai situasi. Walaupun memiliki postur tinggi, Dallinga bukan striker lambat. Dirinya punya kecepatan dan etos kerja tinggi. Sama halnya dengan Ole Romani, dia adalah striker komplit. Tijs Dallinga adalah striker modern dengan karakteristik klasik. Statistik dan performanya di Liga 1 hingga Serie A menunjukkan bahwa dia bukan untuk pelapis saja. Ia bisa jadi pemain yang diandalkan. Namun, ada pertanyaan baru yang muncul. Apakah Tijs Dallinga memenuhi syarat untuk menjadi pemain timnas Indonesia?